Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Selamat siang Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami sepanjang pagi hingga siang hari ini. Dan jika pada saat ini kami mau duduk diam untuk Tuhan sapa melalui perenungan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami isi hati Tuhan melalui firman pada siang hari ini, dan terlebih lagi kami memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghayatinya dan melakukannya di dalam perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada siang hari ini adalah berlatih mengendalikan diri. Perikop yang mendasarinya diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 mengenai pencobaan di padang gurun. Saya yakin perikop ini sudah sangat kita kenal dan sudah sering kita baca, kita dengarkan maupun kita pelajari. Dan siang hari ini kita mau melihat bagaimana teladan Tuhan Yesus sendiri pada saat Ia berada di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah cobaan dan godaan iblis. Tuhan Yesus mampu tetap mengendalikan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penguasaan diri atau pengendalian diri merupakan salah satu dari 9 buah roh yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kata aslinya berasal dari bahasa Yunani yang berarti memiliki kuasa, kemampuan, kekuatan untuk mengendalikan diri. Karenanya kata pengendalian diri berarti kemampuan seseorang untuk menguasai keinginan dan kemauan dirinya sendiri, yang itu semua diaplikasikan dalam tindakan ketaatan, penyerahan diri, dan hidup yang tidak berkompromi terhadap dosa. Dalam perikop yang mendasari perenungan kita pada siang hari ini, diceritakan bahwa Tuhan Yesus saat itu sedang berada di padang gurun dan tengah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Di dalam perjanjian lama, padang gurun disebut juga dengan Yesimon, yang berarti tempat pembinasaan. Nama ini tentu saja sesuai dengan kondisi padang gurun yang tandus, kering, dan serba sulit. Di tempat sulit semacam inilah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dengan segala tipu daya dan muslihatnya. Iblis terus menggoda dan berusaha menjatuhkan Yesus agar melakukan dosa dan kesalahan. Sebagai manusia sejati, kita dapat melihat dari perikop tentang percobaan di padang gurun ini betapa Tuhan Yesus pun mengalami godaan dan cobaan-cobaan yang juga dirasakan oleh manusia. Godaan yang berhubungan dengan fisik, misalkan kondisi lapar, kondisi lelah, kepanasan, tidak nyaman. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengalami godaan-godaan di mana Ia ditantang untuk membuktikan identitasnya sebagai anak Allah. Dan iblis berusaha menggoda Yesus sedemikian rupa agar Yesus mau menggunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu tampak jelas dari godaan saat iblis mencobai Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Di tengah godaan fisik, kelaparan, panas, tidak nyaman, tentu saja ini adalah godaan yang sangat menggiurkan, yang seketika akan menghilangkan rasa lapar yang dialami Yesus.
Godaan manusiawi lain juga disampaikan oleh iblis pada saat Tuhan Yesus ditantang untuk menjatuhkan dirinya dari sebuah tempat yang tinggi. Namun dijanjikan Tuhan Yesus tidak akan terluka. Ini adalah sebuah godaan untuk Yesus membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dan godaan yang ketiga, godaan manusiawi juga, di mana kemegahan dunia ditawarkan oleh iblis jika Yesus mau menyembah dia. Bukankah godaan-godaan ini juga yang sering kali dialami oleh kita sebagai manusia? Tetapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus berhasil mengendalikan dirinya di tengah godaan fisik, di tengah godaan duniawi, di tengah tawaran-tawaran dunia. Yesus tetap berpegang pada prinsip kebenaran Tuhan. Yesus tetap berhasil mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Apa rahasia Yesus saat itu? Kita tahu bahwa perikop ini terjadi setelah Yesus dibaptis dan mengalami penyataan Allah. Maka yang memberi kekuatan kepada Yesus untuk bisa mengendalikan diri tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus yang ada di dalamnya. Roh Kudus memampukan Yesus untuk tetap bertahan terhadap godaan iblis dan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Keterikatannya, keterpautannya kepada firman Tuhan jugalah yang memberi kekuatan kepada Yesus untuk berhasil mengendalikan dirinya terhadap godaan iblis. Setiap godaan iblis, Yesus counter dengan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatannya. Dan apa yang juga menjadi kekuatan buat Yesus berhasil mengendalikan dirinya? Tentu saja doa dan puasa yang saat itu sedang dilakukannya. Mari Bapak Ibu, biarlah ini juga menjadi inspirasi untuk kita di tengah berbagai godaan duniawi. Biarlah kita belajar sendiri dari Tuhan Yesus yang menjadi teladan buat kita. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri mampu mengendalikan dirinya. Kiranya Roh Kudus juga memampukan kita untuk terus berusaha mengendalikan diri. Apapun godaan, tantangan yang hadir di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.